Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Mufida dengan NPM 24106311100009. Saya dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap tahun akademik 2025-2026, mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Soal ujian tengah semester mata kuliah filsafat ilmu ini terdiri dari 8 soal. Saya akan langsung membacakan dari soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu pengaruh filsafat pendidikan Islam terhadap praktik di madrasah dan di pesantren, serta berikan contoh konkretnya. Oke, kita pahami dulu bahwa filsafat pendidikan Islam itu adalah cara pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Nah, artinya, pendidikan itu tidak hanya berfokus kepada ilmu pengetahuan, tapi juga pembentukan akhlak. Dalam praktiknya, di madrasah dan di pesantren hal ini sangat terlihat. Guru tuh nggak hanya mengajar, tapi juga menjadi contoh teladan untuk peserta didik. Nah, selain itu, kegiatan belajar tidak hanya teori, tapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Misalnya, di pesantren, santri itu nggak cuman belajar kitab, tapi juga dibiasakan sholat berjamaah, disiplin, dan menghormati. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu langsung dipraktikkan. Nah, soal yang kedua yaitu perbandingan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat, serta kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita membahas tentang filsafat pendidikan Islam, pasti ada filsafat pendidikan Barat. Nah, di sini coba kita lihat apa aja sih perbedaannya. Nah, perbedaannya itu cukup mencolok ya teman-teman, karena di filsafat pendidikan Islam itu sendiri adalah menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak gitu, serta tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kalau misalkan filsafat barat itu lebih menekankan rasionalitas, kebebasan berpikir, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dua-duanya itu sangat amat bagus ya teman-teman, karena kita melihat tujuannya itu sendiri adalah ya untuk kemajuan kita-kitanya juga. Nah, kalau misalnya ada kelebihan itu pasti ada kekurangan. Terus apa kekurangannya? Nah, kalau di pendidikan Islam itu kuat di nilai moralnya, tapi kurang inovatif. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita menjelaskan dalam dunia filsafat pendidikan Islam itu kita terkadang masih menggunakan metode tradisional yang kurang konkret ya. Kalau misalkan kita menjelaskan kepada anak sekarang yang dimana mereka hidup di era digital gitu. Nah, sedangkan di pendidikan filsafat barat itu yang sangat maju dalam metode tapi kurang nilai spiritualnya. Nah, jadi di Indonesia kita pakai ilmu pendidikan filsafat yang mana nih gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia menurut saya kita bisa memakai keduanya. Jadi di mix and match aja gitu. Kalau misal di Islam dapat nilai spiritual, tujuan dan akhirat itu jelas, nah kita juga campurkan dengan metode barat yaitu metode yang sangat amat maju inovatifnya. Begitu. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu kerangka ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam itu ada 3 kerangka utama yang harus kita pahami. Seperti yang kita udah belajar sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu tentang membahas hakikat manusia. Kalau misal epistemologi itu membahas tentang dari mana sumber ilmu itu ada. Kalau aksiologi itu tentang nilai dan tujuan. Nah, pengembangan kurikulum daripada ketiga hal ini itu jelas harus diperhatikan ya. Jadi kurikulum itu nggak hanya berisi tentang materi, tapi juga ada tujuannya, ada metodenya, dan ada evaluasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kalau tadi kita membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sekarang kita akan bahas lebih jelasnya satu-satu. Yang pertama dari mulai ontologi terlebih dahulu, ontologi pendidikan Islam dan tantangan saat ini. Oke, dalam ontologi pendidikan Islam, manusia ini dipandang sebagai makhluk yang jasmani dan rohani, serta sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Pasti kalian sudah tahu itu semua ya. Nah, artinya apa? Artinya pendidikan itu nggak boleh hanya fokus pada akademik aja, tapi juga harus membina akhlak dan spiritual.
solusi untuk tantangan saat ini. Ketika kita menemukan tantangan di krisis moral, kita bisa memperkuatnya dengan pendidikan akhlak. Kalau misalkan kita menemukan tantangan di individualisme, kita bisa memperkuatnya dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kalau kita tahu kita itu ada yang namanya introvert ya. Nah, itu kan kadang kalau misalkan introvert banget itu bahaya untuk dirinya dia sendiri kan. Nah, itu kita bisa perkuat dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dimana nanti kita akan bersosialisasi dengan orang lain, berkomunikasi gitu. Jadi ya itu tidak akan membuat dirinya bersendiri juga gitu, karena itu termasuk pada salah satu tantangan zaman sekarang gitu. Nah, yang terakhir, kalau misalkan kita menemukan tantangan di kurangnya spiritual, kita bisa menguatkan dengan dibiasakan ibadah. Contohnya gimana? Contohnya kita membuat program sholat berjamaah, kegiatan sosial, dan pembinaan karakter di sekolah. Gitu. Kita sudah membahas tentang ontologi dan tantangannya. Sekarang ada urgensi epistemologi pendidikan Islam. Nah, epistemologi ini kan membahas tentang sumber ilmu. Dalam Islam, sumber ilmu itu ada 3. Wahyu, akal, dan pengalaman. Ini sangat penting karena dengan epistemologi yang benar, kita bisa membedakan nih antara mana nih ilmu yang benar dan ilmu yang menyimpang gitu. Karena di zaman sekarang ini kan udah banyak banget ya referensi-referensi yang kadang kita tuh nggak tahu itu tuh bener atau enggak gitu. Selain itu, epistemologi juga membantu kita menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dampaknya ketika kita memahami urgensi epistemologi ini, yaitu masyarakat gak cuma pintar tapi juga berakhlak. Karena tadi ketika kita paham urgensi ini dan epistemologi itu kan akan membantu kita menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi nggak cuma berilmu tapi juga berakhlak. Selanjutnya, aksiologi pendidikan Islam. Nah, aksiologi ini membahas tentang ilmu, nilai ilmu dan tujuan pendidikan. Dalam Islam, tujuan utamanya adalah membentuk akhlak yang baik dan manusia yang bermanfaat. Untuk mencapainya bagaimana? Nah, ada beberapa pendekatan yang paling efektif untuk mencapai aksiologi ini. Yang pertama ada keteladanan, yang kedua pembiasaan, yang ketiga integrasi ilmu dan nilai. Integrasi itu apa sih? Integrasi itu adalah menjaga ilmu dan menjaga nilai. Kenapa? Kenapa penting gitu? Karena siswa ini lebih mudah meniru daripada hanya mendengar teori. Ya, kalau misal kita sebagai pendidik berpakaian rapi, bertutur sopan gitu, siswa itu lebih gampang melihat kita, lebih gampang meniru apa yang kita lakukan gitu dibanding omongan apa yang kita keluarkan untuk mereka. Begitu. Nah, selanjutnya soal nomor 7, rancangan program pendidikan. Selanjutnya, saya menawarkan sebuah program yang disebut Pendidikan Holistik Islami. Program ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk siswa yang tidak hanya cerdas tapi juga beriman dan berakhlak. Komponennya dari kurikulumnya. Kurikulumnya ini saya menggabungkan antara umum dan agama. Nah, selanjutnya ada metode. Metode yang dipakai itu, saya akan memakai metode diskusi, praktik, dan keteladanan. Nah, kegiatannya apa aja? Kegiatannya adalah ibadah rutin dan sosial. Terus ketika kita telah menjalankan itu semua, pasti kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi ini tidak hanya saya lakukan dengan melihat nilai saja, tapi juga saya akan menilai daripada sikap siswa-siswa itu sendiri. Nah, program ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Soal yang terakhir yaitu filsafat pendidikan Islam dan demokratisasi pendidikan. Terakhir, kita bahas tentang demokratisasi pendidikan. Ini pembahasan yang lumayan agak tinggi ya menurut saya, karena kita sudah membahas tentang demokratis.
Dalam Islam, semua manusia tuh punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Gak boleh yang namanya diskriminasi. Nah, filsafat pendidikan Islam berperan dalam menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif. Contoh implementasinya yaitu kita mendirikan sekolah inklusif, beasiswa bagi yang kurang mampu. Nah, yang terakhir tuh pendidikan tanpa diskriminasi. Jadi, pendidikan itu harus bisa dirasakan oleh semua kalangan karena pendidikan itu adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.